kita lihat misalnya, ini satu contoh yang sederhana saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau tuh mengembangkan kepemimpinan yang fungsional. Apa kepemimpinan yang fungsional itu? Kepemimpinan yang tidak menonjolkan hierarki, ya, tapi mengedepankan pengisian dan efektivitas dari fungsi-fungsi. Maka semua sahabat itu tidak ada yang idle kapasitasnya di dalam, kalau kita ibaratkan ya, Madinah itu suatu komunitas, entitas ya, sosial, politik, budaya, agama, dan di situ diisi oleh individu-individu dengan kapasitas yang beda-beda, ya, latar belakang yang juga sangat beragam. Nggak semuanya orang Arab, ada orang Persia, ada orang Ethiopia dan mana-mana. Tidak semuanya juga alim. Banyak juga sahabat yang mohon maaf yang awam. Ya, saya tidak mengatakan bodoh ya, tapi awam, yang nggak ngerti apa-apa itu banyak juga. Nah, tapi Rasulullah SAW itu mampu ya, memfungsikan. Jadi kepemimpinan leadership-nya adalah leadership yang tidak meletakkan dirinya di atas sahabatnya, tetapi di atas yang lain, tapi meletakkan dirinya setara. Karena itu beliau memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya bukan ya atba'i, wahai pengikut-pengikutku, enggak, tapi ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku. Jadi sahabat semuanya. Karena itu kita tidak pernah dengar bapak-bapak saudara ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita buka hadis-hadis, kitab-kitab yang banyak sekali itu ya, tidak pernah kita mendengar ada katakanlah misalnya umpatan Nabi kepada individu sahabatnya. Sebesar-besar kesalahan dari sahabatnya itu tidak pernah dipermalukan di depan umum. Jadi Nabi nggak pernah mempermalukan sahabatnya, ya, anggota dari komunitas Madinah itu di depan yang lain. Sebesar-besar kesalahannya. Nabi tahu ada beberapa sahabat yang agak malas ke masjid. Padahal kan dengan masjid, lingkungannya satu lingkungan. Ada yang malas ke masjid. Nggak mau keluar ke masjid. Nggak mau sholat. Nabi SAW tahu orangnya. Ya, persis secara individual dia tahu siapa-siapa. Tapi apa yang kata Nabi sampaikan di dalam ceramah beliau? Nabi hanya mengatakan ma balu aqwamin. Aduh sayang sekali ya, kok ada sih sebagian kita, kira-kira, kok ada sih sebagian kita yang masih malas, yang tidak mau menunaikan kewajiban yang padahal dia gampang menunaikan. Nah, itu satu ilustrasi. Jadi dalam hal yang perlu koreksi, beliau itu tidak mempermalukan. Ya, apalagi istilahnya kalau bahasa kita sekarang misalnya, wah ini Bapak itu kalau lagi marah semua kebun binatang keluar dari mulutnya, itu Nabi. Jadi Nabi SAW selalu mengorangkan, ya, menjaga marwah, menjaga kehormatan. Dan itu salah satu esensi dari persaudaraan. Anda menjaga saudaramu seperti engkau menjaga dirimu. Engkau menginginkan kebaikan untuk saudaramu sebagaimana engkau menginginkan untuk dirimu. Engkau menginginkan dirimu maju, engkau juga menginginkan saudaramu maju. Itu kan esensi persaudaraan ya, persahabatan. Nah, dalam konteks positif juga ya. Tadi kan dalam konteks hal yang negatif ya. Nabi menjaga marwah. Dalam konteks yang positif, ya, coba kita lihat bagaimana Nabi SAW berusaha mengalirkan semua energinya, membagi semua katakanlah job ya, ada job description ya, atau secara sederhananya ada apa ya, kanalisasi terhadap bakat dan minat dari para sahabat pada waktu itu. Jadi di dalam struktur masyarakat Madinah dengan sahabat yang sangat beragam kemampuannya, bakatnya, Nabi mengalirkan dan memfasilitasi itu. Maka Nabi mengatakan siapa yang mau belajar ilmu faraid pergi ke Zaid bin Sabit. Siapa yang mau belajar tentang ilmu halal dan haram pergi ke Mu'az bin Jabal. Siapa yang mau belajar Al-Quran pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ingin belajar tentang ilmu ilmu bertarung pergi ke Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan seterusnya. Siapa yang ingin belajar tentang etika ketindihan pergi ke Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Nabi menyampaikan semua potensi sahabatnya dan diarahkan ya,
untuk masyarakat secara kolektif itu bisa menimba keunggulan-keunggulan itu dari masing-masing individu yang memang memiliki keunggulan. Nah, menurut saya ini satu hal yang penting betul ya, ketika kita berposisi sebagai pemimpin, ketika kita berada pada satu sistem. Ya. Jadi siapapun pemimpin dalam sistem itu, ya, apalagi kalau kepemimpinan itu kepemimpinan kolektif, maka semua individu, semua sumber daya itu tidak boleh ada yang idle, tidak boleh ada yang tersia-siakan. Nah, ini menurut para ulama ya, salah satu dari kunci kenapa satu masyarakat yang isinya hanya 124.000 orang, nah, itu jumlah sahabat pada masa Nabi dulu, bisa melampaui ya, pencapaian ekonominya, pencapaian teritorialnya, pencapaian budayanya, pencapaian tentu saja spiritualnya dibanding dengan negara-negara yang ada di sekitar Madinah ya, termasuk Persia, termasuk Romawi kuno dulu gitu. Kenapa mereka sampai takut sama 124.000? Bukan semata karena energi spiritual yang kuat ya, tetapi juga kata para ahli sejarah, karena semua individu yang ada di masyarakat Madinah itu bisa memaksimalkan potensinya. Nah, karena itu saya berharap dari FKIP yang pasti isinya kan para profesor, doktor ya, paling rendahnya ya mahasiswa ya, rendah dalam arti dalam tataran inilah ya, guru dan murid gitu. Ini semuanya harus mampu digerakkan ya, mengembangkan dan melejitkan potensi. Jadi kalau sudah lepas potensi itu bisa teraktualisasi dengan baik. Kalau bahasa Lomboknya itu selahnya udah ketemu gitu ya, maka itu akan melahirkan revolusi pendidikan. Jadi FKIP ini akan kemudian menjadi tempat yang sangat dahsyat ya, kemajuannya dahsyat, konsepnya dahsyat, pengabdiannya, karena semua orang yang ada di dalamnya pertama merasa dihargai, merasa diorangkan, merasa difungsikan dan difasilitasi untuk kemudian mewujudkan potensinya. Nah, ini dalam konteks dalam konteks lingkungan belajar ya. Nah, dalam konteks para mahasiswa-mahasiswi juga saya pikir tidak perlulah ya kita bahas panjang lebar bahwa ketika kita bicara tentang masa depan ya, kita tidak hendak menciptakan robot ya. Kita tidak hendak menciptakan mesin yang bernama Abdullah, Abdul Hamid, Halimah, Fatimah, enggak. Kita punya kewajiban memastikan bahwa pendidikan kita saat ini benar-benar melahirkan Fatimah, Halimah, Ahmad, ya, Abdul Hamid yang sepenuhnya manusiawi di masa yang akan datang. Jadi dengan kesadaran penuh ya Bapak-bapak dan Saudara bahwa bekerja adalah atau mendapatkan pekerjaan ya, bisa mengisi lapangan kerja sesuai dengan kondisi zaman dan situasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi siapapun yang sekarang sedang belajar, tetapi bagi kita ya para pendidik ya, termasuk yang ada di FKIP, Bapak-bapak Ibu juga punya kewajiban. Kita punya kewajiban memastikan ya, bahwa mereka tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, tidak hanya memiliki kemampuan atau skill praktis, tetapi juga memiliki seperangkat nilai yang hidup ya, di dalam diri mereka. Cara pandang mereka terhadap dunia itu cara pandang yang benar.